Untuk acara budut atau nama budut pasti gue akan berusaha untuk hadir atau support atau sekedar untuk nongkrong gitu. Ngucur ke seragam, gue kaburnya ke rumah Eno. Ada Eno juga itu pas kejadian di stasiun Kemayoran. Dan aku juga pernah mengalami hal itu di mana momen ya aku sempat dilecehkan gitu oleh cowok. Kita mundur karena kita lawan kampung itu lebih susah ya, keluar semuanya tuh dari bapak, anak, sampai anak yang paling bontot mungkin keluar tuh. Pas banget mau di ujung gini, ya ampun, gue langsung refleks, bang cewek, bang cewek, rambut gue langsung gue kibar-kibar, bang cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue nih, cek di channel Budut 520 Gadung. Jalin silaturahim. Tidak ada musuh abadi. Lu semua Cas gue. Keren. Gue hari ini deg-degan sumpah. Asli gue ditemenin sama dua perempuan hebat, tangguh dan cantik-cantik nih. Gue nggak sendiri ya sekarang ya, gue lagi ditemenin sama Uci. Hai, Cas. Mudah-mudahan lo masih inget Uci siapa ya, karena dia sempat pernah jadi narsum kita ya Ci ya. Iya betul, gue pernah jadi narsum di sini. Sekarang gue jadi host ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, lo masih ini ya, program untuk bagi-bagi tangan itu masih ya? Masih. Nah, kalau lo masih ada yang minat, masih dibuka tuh kesempatannya, ya gak Ci? Iya betul. Jangan kasihkan ngobrol dua kita. Iya, ini kita ada Lupa ntar. narsum kita Sama yang narsum oke. kita nih. Iya. Nah, sekarang gue temenin sama Novi. Novi ini Hai. anak budut juga, anak pagi dia. Tahun berapa, seperti apa, langsung aja deh kita tanya deh. Kita acak-acak nih ini. Iya. Gimana Nov? Sehat? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kalian sehat ya? Alhamdulillah. Masih sehat-sehat, badan gue masih gede kok. Iya. Kelihatan kok. Masih kelihatan ya, biar nggak kelihatan susah ini. Nov. Iya gimana? Lanjut. Iya Nov. Kan sebab lu hari ini kan jadi narsum nih. Mungkin CSCS pengen tahu lu siapa. Nah lu kenalin dulu deh. Lu tuh siapa? Iya. Oke guys, nama gue Novi, gue jebolan STM Negeri 1 Budi Utomo, Jakarta Pusat, jurusan listrik, dan gue basis 913. Juga sempat ngalong di beberapa basis juga ya, cuma bukan jagoan juga sih. Biasa aja biasa. Dulu bahasa yang ngalong. Jadi main ke basis-basis ke daerah masing-masing jurusan lah ya, se-Jakarta. Se-Jakarta. Betul. Jabodetabek lah malah. Berarti yang bersama basis udah lu datangin semua? Udah. Sudah. Nggak ada gue kecualinya ya? nggak ada sih, semua udah gue rasain. Sampai ke Tangerang, Bekasi, Depok udah pernah gue ngalong, naik kereta juga. Nih kalau kayak gini biasanya orangnya aktif nih. Lu masih aktif sekarang di komunitas-komunitas budut? Alhamdulillah masih membantu untuk acara-acara kegiatan positif aja sih, kayak sunatan massal. Yang kemarin terakhir itu ya? Yang terakhir sunmas itu gue ikut jadi panitia. Jadi menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif lah untuk sekarang ini ya, untuk masa-masa sekarang ini ya gitu. Kalau di komunitasnya sendiri ada yang memang sampai sekarang lu aktif? Masih di basis sama angkatan aja. Di angkatan gue sendiri 2000. Itu masih apa aktif. Namanya itu? Budut 2000 Berandal. Berandal. Hai guys. Berandal ya? Berandal. Bukan milenium bukan ya? Bukan milenium, ya termasuk aku milenium. Di bawah 2000 itu kan nyebutnya milenial ya. Iya. Jadi milenium itu sebenarnya cuma 2000 kan. Oh Millennial. gitu. Yang selebihnya milenial. Milenial disebutnya. Sapa-sapa dulu dong buat teman-teman berandal ya kan? Berandal milenial. Halo guys. Tetap kompak ya buat berandalnya, ke depannya YouTube-nya juga makin solid dan tetap terus berkarya aja sih buat 52 juga. Iya, makasih. Ntar kapan-kapan kita undang-undang juga kan? Boleh, nggak apa-apa. Kemarin ya. Boleh. Tapi selain itu Ci, Uci mulu. Deket gue soalnya. Iya. Apalagi Nom selain dua itu? Apa lo juga sebelum-sebelumnya juga pernah aktif di komunitas budut? Kan banyak nih. Dulu gue sempat ikut Ikatan Alumni Teknik khusus STM 1 ya, alumni STM 1 itu memang dari sekolahan kan.
Dulu sempat jadi wakil humas di aktif IKAT, ya? aktif ya. Kita bikin event-event positif lah di sekolahan dengan izin sekolah juga. Kan karena nggak gampang ya izin dari pihak sekolah itu harus ketat ya prosedurnya. Jadi ya aku banyak belajar dari situ sih gitu. Terus salah satunya juga aktif dari beberapa kali itu ikut budut Gojek. Untuk sunatan massal ya. Itu aku membantu mereka. Terus selebihnya paling ya bantu-bantu share aja tentang kegiatan di budut aja gitu. Jadi cukup eksis ya? Iya. Kalau sekarang hanya memantau mungkin ya. Udah tua juga. Sibuknya apa? Sekarang kesibukannya aku kerja di mana? Di salah satu instansi pemerintahan yang ya sorry nggak bisa sebut nama juga sih. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekarang kerja di salah satu instansi pemerintah, terus sama sibuk ngurus anak, ngurus rumah dan fokus karir dan masa depan anak aja sih. Iya. Kalau untuk kegiatan budut masih support sih. Pasti aku sempetin waktu. Iya. Itu. Luar biasa ya. Luar biasa banget ya. Iya. Kita aja belum tentu bisa kayak gitu sih ya. Bener. Keren. Keren banget sih. Tapi kalau ini, kita flashback ke masa muda dulu ya. Karena ini konten nostalgia kan. Betul. Kebayang nggak lo tiba-tiba, wah gue bisa aktif terus. Yang nama budut sendiri kan gimana ya, wah lah saat itu kan. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu ya. Mungkin gue lulus sekolah udah selesai begitu aja. Ketemu paling di reuni. Tapi kalau gue lihat kan lo aktif banget ya. Apa yang mendasari lo sampai aktif banget gitu di komunitas budut nih? Sebenarnya nggak aktif-aktif banget, mungkin pas banget momennya acara besar mungkin ya yang membuat pas gue nongol jadi kelihatan aktif. Sebenarnya banyak acara-acara juga yang nggak bisa gue datengin ya karena fokus kerja. Sampai sekarang masih aktif tuh karena ya itu di budut sendiri tuh walaupun event kita nggak kenal dan kita beda angkatan jauh atau usia gitu, tetap kalau udah menyandang apa ya hati dan nurani budut gitu, itu secara nggak langsung tuh kayak connect. Ya udah solidaritas dan untuk acara budut atau nama budut pasti gue akan berusaha untuk hadir atau support atau sekedar untuk nongkrong gitu. Nggak tahu itu panggilan jiwa aja sih, panggilan jiwa gitu. Jadi ya udah apapun mungkin kalau gue bisa, gue sempat pasti gue sempetin buat budut. Itu yang iya, keren karena banget. rasa yang timbul itu nggak bisa dibuat-buat gitu. Oh ya biar kelihatan keren nih nongkrong terus atau biar kelihatan eksis ya udah gue nongol di semua acara, tidak. Maksudnya benar-benar panggilan jiwa tuh, oh ya gue budut gitu, gue harus mensupport apapun yang gue bisa, nggak dengan materi tapi dengan tenaga kan bisa gitu kan. Betul. Dengan ide-ide atau sumbang siapapun mah masuk aja. Karena efek juga lo pas sekolah di budut dulu kan. Betul. Bukan bilang nggak bisa move on juga sih ya. Emang secara otomatis ya tadi lo bilang itu panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa mungkin sampai gue udah punya cucu kali ya, gue akan bawa cucu gue gitu kali ya, nongkrong acara budut gitu. Dan gue akan mengenalkan sampai berapa turunan ke bawah pasti gue akan bangga dengan nama itu gitu. Karena dari budut itu gue banyak banget pelajaran hidup. Terus yang menjadikan gue sampai detik ini ya salah satunya karena didikan di budut itu. Salah satunya mental. Mental itu nomor satu. Kalau mental lo lembek, aduh udah nothing, nggak jadi apa-apa kan. Tapi kalau lo punya mental yang kuat, terus lo mengalami berbagai pengalaman pahit atau manis itu yang menjadikan mental lo kuat gitu. Apalagi di budut itu kan mentalnya nggak cuma manis aja nongkrong, ayo ngemabok bareng, tawuran bareng, nggak seperti itu. Ada di kalanya kita harus benar-benar berjuang pakai nyawa loh gitu. Jangan dibilang tawuran udah bareng-bareng gitu, bawa satu gue sendiri gitu, gue terkenalnya Novi Vampir wah dulu dia itu jagoan. Enggak. Ya kita membawa nama budut itu ya berkorban semuanya gitu, semua jagoan kalau gue pikir ya, maksudnya itu dari pikiran gue gitu. Semua anak budut itu the best. Iya. Karena
mereka berjuang dan bertaruh nyawa dengan caranya masing-masing dan eranya masing-masing. Iya, betul. Memang beda zaman, memang beda cerita. Betul. Kita emang mungkin nggak akan bisa ikut di zamannya dia ya Betul. kan. Gue boleh sambil ngerokok ya? Iya, ya, silakan. Bebas kok. Ngopi. Iya. Tadi kayaknya bagi gue menarik banget deh waktu pas lo ngomong kayak apa ya, dengan sekolah di Budut itu kayak ngedidik mental ya gitu kan. Kayak gimana lo sekarang ini. Lo bisa nggak ceritain misalnya apa sih yang kejadian di Budut itu yang kayak bener-bener nge-shape atau ngebentuk mental lo sekarang ini, jadi kayak ibaratnya tadi dibilangnya kan kayak mentalnya kuat ya kalau anak Budut gitu. Ada ini nggak? Ada experience atau momen tertentu nggak yang menurut lo itu ngena banget gitu? Waktu zaman sekolah mungkin. Waktu zaman sekolah yang bikin mental gue kuat tuh yang tadinya apa ya, kita penakut, terus nggak pede, terus orang yang pendiam, lama-kelamaan tuh secara nggak langsung gue jadi berani ketemu banyak orang. Otomatis kan kalau nongkrong itu ketemu banyak manusia ya, maksudnya banyak cowok yang tadinya gue nggak pede, apa sih cewek gitu di tengah cowok gitu, nanti gue diapa-apain atau gimana. Ternyata enggak, itu benar-benar nggak ada ketakutan seperti itu, yang benar-benar gue dijaga. Dan itu yang bikin salah satu mental gue tuh jadi pede gitu. Terus sama tawuran itu kan belajar kita untuk berani ke orang gitu, orang yang nggak kenal kita nginjek-nginjek harga diri kita gitu kan, martabat kita. Kayak harga diri gue kan di Budut kan, gue sekolah di Budut, gue harus membela nama sekolah gue dong. Otomatis kan gue ngelawan orang yang nggak gue kenal gitu, yang tadinya gue nggak mau ada masalah, gue harus bermasalah dengan orang itu. Itu salah satu yang bikin mental kita kan jadi kuat gitu. Oh ya udah, lu siapa? Oh gue nggak takut sama lo gitu. Terus banyak sih, kayak misalkan ngolekin kenek supir bus. Oh ikutan? Ikut lah dulu gue waktu penataran tuh. Dulu kan SMP masih pakai baju SMP tuh. SMP gue rok gue segini nih, terus rambut gue panjang dulu sepinggang, terus gue termasuk putih lah, sampai gue pernah dapet semacam teguran tuh yang benar-benar ngapain lo masuk Budut, lu mau jadi gitu. Hanya gara-gara warna kulit gitu, karena nggak pantas gitu seorang cewek yang kelihatan apa bersih putih atau cantik atau apa masuk di dunia percowokan yang isinya tuh cowok semua gitu. Jarang ya cowok di angkatan lo? Cewek mungkin ya? Iya maksudnya cewek. Jarang ya cewek di angkatan? Jarang. Di angkatan gue itu di angkatan ya pas 2000 itu mungkin di atas 10, cuma beda basis, beda kelas gitu. Jurusannya kan banyak, dikit. Di kelas gue sendiri aja cuma berdua. Cuma dia pas kelas 1 tuh DO karena nggak kuat ceng-cengan. Nah itu salah satunya, mental dari ceng-cengan itu membuat kita jadi Ceng-cengan laki lagi ya. parah kan, main fisik atau apa, cengeng apa. Terus kita punya panggilan yang memang ya itu mau nggak mau kita harus siap dengan panggilan itu gitu. Misalnya kalau kurus dipanggil gitu. Ya kayak gitulah. Dari fisik dia, mereka anak-anak kan cengeng dari fisik ya. Benar. Dan gue dulu sempat dapat panggilan itu Novi Vampir panggilnya. Oh kenapa? Karena dulu tuh salah satu brand TV itu kan kalau hari Sabtu dia menayangkan film vampir. Nah, gue hari Seninnya tuh gue pasti cerita ke kelasan gue. Aduh lihat gak kemarin Sabtu episode ini gitu. Ya lama-lama gue dipanggil vampir gitu. Gitu. Novi vampir gitu. Karena lu sering cerita Film vampir itu dulu kan lagi booming banget tuh tahun 2000-an 97 98 itu kan vampir. Terus yang bikin lo tertarik mau masuk STM apa? Kan dari SMP kan, mana lo kan kayaknya cewek banget ya, rambut panjang sepinggang, terus putih pula kayak gitu kan. Terus apa sih yang bikin lo tertarik mau masuk ke STM? Budut lagi ya, iya benar. Salah satunya latar belakangnya keluarga ya. Keluarga gue kan, gue cewek sendiri kebetulan, bontot. Abang gue 2 cowok. Dan didikan mereka tuh benar-benar yang strength banget, cewek Jawa yang lo tau sendirilah kalau azan maghrib harus ada di rumah gitu kan. Nah, otomatis gue kayak tomboy dari keluarga dulu kan. Terus lama-lama kebetulan bokap
tugas di Cengkareng. Oke. Nah dari situ gue harus menjalani SMP gue di Kemayoran. Jadi pulang pergi tuh gue naik patas gitu. Nah ada salah satu momen di mana gue ngeliat bis tingkat waktu itu nomornya gue lupa ya, sorry ya, tingkat itu udah paling lama deh gitu di basis itu ya, Jakarta Barat itu 913. Ih sekolah apaan nih? Gila, sampai ke jendela, mendeng-mendeng, miring-miring, sampai nongol-nongol, sampai ke seret-seret gitu kan. Ih, gila keren banget, tenar banget ini kayaknya nih. Di sepanjang jalan gue ikut tuh naik di situ tuh. Bareng sama mereka. Karena gue penasaran, karena memang jurusannya ke Senen. Iya. Kebetulan waktu itu kan. Terus gue ikut, gue perhatiin, oh mereka turun di sini. Terus gue ikutin, gue cari tahu. Ya akhirnya dapat nama Budut. Gue harus sekolah di sini. Udah cita-cita Gimana ya. Terus yang berat sih menyampaikan ke keluarga Orang tua, ya, ya, benar. karena pilihan itu tuh benar-benar Jarang sih. jarang banget disetujui oleh orang tua. Terus akhirnya gue cerita tujuan gue, karena memang gue nggak bisa pakai rok kebetulan ya kan, maksudnya Oh pakai celana kalau masuk STM? iya Cewek harus pun? pakai STM, Oh, oke. pakai celana, sorry, pakai celana. Terus dan gue suka gitu pakai celana gitu. Terus ya udah izin ke keluarganya sih yang paling berat. Tapi untung diizinin ya? Iya, gue harus meyakinkan orang tua, apalagi mama ya. Mau masuk STM nih, STM itu apa? Ya udah akhirnya gue jelasin. Hah cowok semua? Iya cowok semua. Ada negeri, ada swastanya, begini. Terus itu nggak langsung disetujuin. Beberapa waktu baru dapat persetujuan. Oh ya, tapi ada satu syarat. Apa tuh gitu? Harus negeri. Kalau swasta no, mending lo nggak usah sekolah. Tadi gitu. Gue capek-capek ngebesarin lo. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Pergaulan zaman anak waktu itu kan parah lah ya gitu. Ya udah. Beda-beda kali ya. Sekarang juga nggak tahu ya. Makin parah cuy. Makin parah. Lebih parah sekarang sih kayaknya sih yang gue lihat. Jadi ya udah akhirnya gue berusaha untuk dapat nilai yang bagus. Terus gue didukung oleh sekolah juga waktu itu, gue SMP di Musuh Budut malah. Di mana tuh? Ya PNK, itu didikan Poncol. Oh, ya, Kalau nah betul yang di Sumber Batu itu. Gue sekolah di situ. Terus kebetulan gue salah satu yang sering dapat ranking waktu SMP. Terus pas kita kan ada jurusan rayon-rayon tuh yang lulus iya. situ. Terus ditanyain satu-satu nih mau wali kelas, kamu mau kemana? Pak saya mau masuk STM. Hah? Ini bener? Iya. Oke, tapi jangan bangunan ya gitu. Kalau bisa otomotif, kalau nilai kamu bagus itu lebih baik gitu. Soalnya dia paling tinggi. Wah ternyata nggak dapet. Ya udah akhirnya listrik. Terus waktu itu aku nulis rayon itu STM Negeri 1, STM Negeri 3 dan STM Negeri 6. Semua dapet. Cuma aku lari ke Yang Budut satu, ini, Budut. memang inceran aku Yang gitu. udah cita-citanya ya dari Betul, tadi. dari SMP. Dari SMP. Bener-bener. Oke. Tadi kan dengar kayaknya apa ya, kayak fun ya, kayak selama di Budut kayak ngedidik mental, terus kayak jadi ngebangun percaya diri dan lain-lain gitu. Terus ada nggak sih kesulitannya gitu kan, karena kan cewek di tengah-tengah cowok gitu ya, kayak lingkungan cowok semuanya gitu. Ada nggak yang Mbak Novi iniin? Maksudnya kayak pengalaman waktu SMA yang bagian sulitnya gitu? Mungkin bagian pahitnya mungkin Iya, ya. boleh kalau pahit boleh. Mungkin di bagian pahitnya mungkin enggak semua orang berpikir cewek STM itu baik-baik saja atau terlihat positif saja gitu kan. Pasti ada sebagian orang yang punya pola pikir itu apa sih ini cewek STM? Pasti dikerjain sama cowok-cowoknya nih apalah gitu istilahnya. Banyaklah hal-hal negatif gitu. Dan aku juga pernah mengalami hal itu di mana momen ya aku sempat dilecehkan gitu oleh cowok ya. Dalam bentuk apa tuh? Satu alma mater juga dalam bentuk fisik. Dalam bentuk fisik. Betul, fisik dan sosmed. Waktu sekolah. Waktu sekolah. Emang waktu sekolah masih udah ada sosmed udah ada. Inilah pager. Oh, Yahoo Messenger gitu-gitu kan ya. Zaman-zaman pager. Ya kalau mainnya Yahoo. Yahoo. Dulu Ya, gue pernah chatting-chattingan sempat pakai pager gitu ya. sih.
Oh iya, ada pager zamannya sih pager. dulu. Hebat juga lo udah pakai pager Iya, tahun tajir segitu ya. punya. Tajir melintir. Iya, tajir melintir. Tajir karena budut, balik modal. Oke, balik lagi kalau Mbak Novi nggak keberatan nih tadi yang tentang pelecehan itu. Itu maksudnya dengan apa? Dengan teman-teman satu sekolahnya, alma maternya satu iya, betul. sekolah. Tapi Dalam- rata-rata kebanyakan kakak kelas sih. Oh. Karena kan waktu itu posisinya namanya baru masuk STM, terus belum ada pengalaman apapun. Mungkin masih dibilang polos kali ya, apalagi gue anak pagi gitu. Nongkrongnya nggak seintens cewek anak siang gitu, yang mereka bisa begadang bareng atau pulang ngalong atau pulang ngebasis kan bisa sampai malam tuh. Kalau aku kan terbatas, mungkin pulang siang, terus kalinya pulang malam itu mungkin pas praktek gitu kan, pulangnya malam baru ikut basis malam. Tapi no, bentuk pelecehannya masih verbal tertulis gitu lah, atau memang udah aksi? Aksi. Udah aksi. Gue pernah mengalami itu di daerah Bekasi. Jadi saat itu aku kan gue dari Cengkareng nih. Pas kelas 3 pindah ke Bekasi. Nah, nanya dong, ini nongkrong nih di mana nih, ngebasisnya di mana gitu kan, nanya sama salah satu senior di basis itu. Terus, oh ya, lo datangnya ngumpulnya di sini nih, di salah satu perumahan waktu itu kan. Jadi bentuknya tuh kayak studio buat ngeband gitu. Oke, gue dateng, gue inget banget itu waktu itu pakai baju olahraga. Oh iya. Gue pakai baju olahraga karena saat itu memang pelajaran jam olahraga gue pakai dari rumah. Terus gue dateng tapi kok sepi gitu. Loh, katanya mau ngebasis nih gitu. Mana bang yang lain gitu. Udah lo tunggu aja di situ ya. Udah gue sambil ngerokok. Terus gue di ruang tamu gitu kan, di ruang tamu. Nov jalan Nov gitu. Lah, yang lain mana bang? Ya udah ntar kita ketemu di depan gitu kata dia gitu. Ya gue ikut. Terus tiba-tiba entah gimana gue didorong ke tembok dan di situ dia mau kiss gue. Serefleks dong, gue tendang aja. Iya. Itu ya selangkangannya. Lo lolos. Dan gue lolos, gue kabur. Oh, alhamdulillah. Dan sampai detik ini gue masih inget itu alumni dan pernah ketemu di beberapa reuni. Dan beliau sempat minta maaf kok. Ya gue pikir ya kalau orang udah minta maaf ya sudah, gue nggak memperpanjang dan ya sudah gue lupain. Gitu. Berarti nggak sempet terjadi ya, karena Nggak sempet. udah keburu ditendang dulu karate gitu. Keren banget. Oh jadi nggak sempet kejadian? Nggak sempet kejadian. Tapi ada upaya ke arah sana. Gue upaya, karena abang gue sempat ngasih apa ya kayak masukan kalau lo terjepit gitu. Di saat terjepit kelemahan cowok cuma satu, itu tadi Oh iya. tendangan selangkangan, terus gitu. Lo tonjok kayak lo pakai kaki kayak apa aja lah, kayak itu aja kelemahannya sih. Jadi lo udah punya Gue udah punya warning gitu dari abang gue gitu. Soalnya kan gue sekolah di Notaben cowok semua ya, pasti. Iya betul. Iya. Beliau khawatir juga kan pasti, betul, jadi betul. kayak ngejagain adiknya ya dengan nasihat Triknya aja. seperti itu ya. Kadang kan nggak sama lo melulu kan abang Betul, gitu. nggak sama gue mulu. Itu pertama, terus yang kedua nggak apa-apa ya gue share di sini ya, nggak apa-apa ya. kalau lo nggak keberatan ya. Terus kedua itu sama alumni juga, alumni senior. Ini kejadiannya masih lo STM atau lo udah lulus? Masih STM, Oh, udah masih STM. Itu lebih parah, itu sempet yang dorong-dorongan gitu. Itu rencana kan ada acara. Acara apa gue lupa, pokoknya di situ tuh gue datang base camp di rumahnya di daerah Bekasi juga. Nggak tahu gue punya kenangan buruk di Bekasi terus. Tapi itu dari Cengkareng tuh. Dari Cengkareng. Justru gue di Cengkareng itu gue nggak mengalami pelecehan apapun. Tapi ada basis di Cengkareng. Maksudnya? Basis budut di Ada, itu Cengkareng awalnya ada. kan gue di Cengkareng 913. Tapi lo lebih aktifnya yang di Bekasi ya? Bekasi sering karena udah nongkrongnya. pindah, semenjak pindah gue lebih aktif di Bekasi. Oh, karena lo waktu itu udah pindah. Udah pindah, bukan karena gue pas ngalong ya, enggak. Ya, gue pikir emang lo sengaja dari Oh enggak, Cengkareng. enggak. Enggak ya? Enggak. Karena dulu tuh gue agak susah ya buat ngalong ya. Apa ya, karena orang tua waktu itu straight banget ya, nyokap ya. Jadi ya itu tadi ajan maghrib tuh harus
udah ada di rumah. Semua anaknya harus ada di rumah. Jadi pernah ngalong itu juga sama temen cewek, ada namanya anak bangunan Eno, itu seangkatan gue. Oh iya. Dia yang jadi bantalan terus tuh, sohib gue itu. Tuh Eno kan tuh kan anak 19. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin Sunmas ada dia datang. Oh, halo Eno, apa kabar? Halo Eno, gue sebut nih ya. Soalnya saksi sejarah juga Eno. Gue kalau nginep pasti alasannya ke rumah dia. Nah dulu juga sempet gue mengalami pelecehan itu. Gue dipaksa dicium bibir gue. Akhirnya gue berontak, robek lah bibir gue. Darah ngucur ke seragam. Gue kaburnya ke rumah Eno. Ada Eno juga itu pas kejadian di stasiun Kemayoran. Itu salah satu. Tapi itu kejadian. Kejadian. Maksudnya lo udah kan kalau tadi kan itu lagi nongkrong malah. Oh gitu. Karena posisi dia lagi mabok. Oh. Dia, jadi kita kan kalau di rel kan ada pada depan nih sambil nunggu kereta Bekasi. Iya. Ada pada depan, gue lagi nongkrong sama Eno juga gitu kan. Terus tiba-tiba nih cowok nyamperin gue, langsung kayak meeting gini, langsung bibir gue tuh digigit gitu. Dia gemes atau gimana, langsung gue tendang tuh. Itu selanganya dilepas, tapi ini udah robek, udah jontor tau gak? Ya ampun. Darah lah di sini semua, gue nggak berani pulang. Iya. Karena gue nginep di rumah Eno. Itu disamperin sama mama. Oh iya, terus Disamperin. ditanya nggak sama mama? Dia, Kan ada bekas ini kan? Eno waktu itu bilang gue habis kena korban tawuran batu. Oh ya Allah. Padahal itu karena gigitan. Tapi lo ini nggak kayak berusaha nyari kayak apa ya? Kayak semacam support system ya? Kan kayak gitu kan nggak gampang ya? Kayak misalnya 3 tahun di STM, terus dengan yang kayak tadi ada pengalaman kayak gitu, tapi lo berhasil gitu bisa lulus sampai lulus dari STM-nya gitu. Itu lo gimana sih nyari apa ya? Support sistem lo gitu kayak gue, ya. karena saat itu gue nggak pacaran ya. Maksudnya support system gue cuma mama sih. Oh, sama nyokap. Jadi setiap gue tergoda untuk melakukan hal yang nggak semestinya gitu, gue pasti inget muka beliau. Karena beliau pesannya cuma satu, kita orang nggak punya harga diri kita cewek cuma satu, yaitu keperawanan. Kalau bisa lo jaga sampai nanti saatnya. Yaitu jadi kalau dapat godaan-godaan di kenakalan di masa itu, gue selalu ingat wajah nyokap. Apalagi gue cewek satu-satunya ya, makan aja masih disuapin, sampai gue kerja masih disuapin. Anak bontot ya? Karena anak bontot. Jadi support sistemnya ya kalau gue melakukan kenakalan atau dapat kesempatan untuk nakal, gue selalu inget, oh ya nyokap udah nggak jadi. Gitu. Asik ya? Iya, seru juga, ngeri sedap sih. Kadang-kadang gue kesel sendiri denger ini. Iya sih, Sama sejiwa. maksudnya teman satu alma mater juga kan, kesel juga Iya, terus yang lainnya kemana gitu? Maksudnya kayak tadi lu cerita lagi pada nongkrong, ngeliat kayak gitu, masa nggak ada tindakan? Ya gitulah, sekarang gini, pola pikir dalam masa itu ya yang gue lihat, yang gue nilai sekarang ya, karena kita kan keterikatan ya budut tadi ya, dianggapnya ya sudahlah gitu, ya udahlah budut ya, ya udahlah satu alma mater lah gitu, udah jangan diperpanjang lah gitu. Kayak mereka tuh secara nggak langsung menutup mata. Kayak dianggap bercanda. Terus pasti yang disalahkan tuh pasti ceweknya, disangka ceweknya yang genit lah, ceweknya yang mancing lah. Padahal nggak semua cewek budut itu, maksudnya cewek STM itu memang bandel, cuma nggak semua yang gampangan gitu. Memang ada oknum yang gampangan, ada, karena memang dia kan ingin terkenalnya lewat jalur instan. Mungkin pacaran gonta-ganti di masa itu, atau mereka ada beberapa yang memang hobi mabok biar dikenal gitu, wah si ini gitu, dengan kebandelannya. Kalau gue mungkin nggak terkenal dengan hal itu, enggak, gue nggak terkenal seperti itu. Boleh cek lah. Jangan terlalu tegang. Sambil minum, iya gue minum ya. Seru ya ngedengernya ceritanya. Gue mau balik lagi ke masih sekolah ya. Oke. Lu ngalamin hal yang sama nggak, kayak pada umumnya anak budut kan ada penataran tuh. Lu ngerasain juga nggak? Masih ngerasain, dan yang natar gue, halo nenek, alumni mistik. Ampun nenek. Beliau yang salah satu alumni yang sampai detik ini yang jadi panutan gue lah gitu. Terkadang kan cewek itu kan
sifat aslinya ada Iya. irian ya, kalau cewek itu. Entah dia mau tomboy apapun pasti ada sifat iri gitu. Dan kalau yang gue lihat nenek itu benar-benar sosok yang netral gitu. Dari zaman gue masuk Budut ditatar di jembatan Pasar Baru. Gue ingat banget itu suruh baris, sepatu lepas, digantungin, diikat di leher. Terus dibeliin gorengan tuh ceritanya, dibeliin gorengan. Digigitnya sama dia. Pokoknya satu gigitan dia, terus udah merembet tuh baris. Jadi ngerasain satu untuk semua. Tapi saat itu emang lu kelihatan memang kayak laki apa? Nggak, cewek. Udah kelihatan cewek. Cewek, karena rambut gue saat itu masih panjang, sepinggang. Kali tomboy. Enggak, lebih ke pendiam mungkin ya. Gue orangnya, maksudnya pendiam, nggak banyak ngomong gitu. Ya, kadang dicenginnya gitu. Pernah, ngapain lo masuk ke STM lo sama lo gitu, apa pernah digituin gue sama kakak kelas cewek. Karena nggak tahu kenapa rata-rata kan kalau cewek STM itu entah itu antingnya banyak, terus rambut bondol ya kan, terus terek atau gimana. Gue nggak ada semua itu. Iya betul. Emang dulu agak cenderung kayak apa sih, masuk STM tuh yang laki-laki semua. Iya. Stigmanya gimana ya, masih enggak lah, bukan tempatnya gitu. Iya. Sama kayak anak cowok masuk SMEA mungkin ya. Dulu stigmanya itu kalau ada cewek malah sial. Oh iya. Pernah denger kan? Mungkin yang STM pasti pernah denger. Kalau Itu misalnya kalau di basis tapi ya. kalau misalkan kita godain cewek gitu. Dan rata-rata kalau misalkan mereka ketahuan pacaran itu bakalan dicengin ya. Wah, Budit bercinta apalah gitu. Jadi nggak boleh pacaran sesama Budut maksudnya? Bukan nggak boleh, lebih dicengin mungkin ya. Dicengin Mungkin aja. malu gitu kan. Woi, gue jagoan, gue tukang tawuran, tiba-tiba bisa lulu dengan cewek ini gitu. Kalau di tingkatan basis emang kayak kelas 1, kelas 2 tuh masih tidak dibolehkan gitu. Tidak tertulis sih sebenarnya. Walaupun misalnya Peraturan tidak dia main di tertulis. luar, ngumpet-ngumpet aja nggak sampai dibawa ke basis. Gitu sih. Penataran itu, terus muterin Pasar Baru, terus pernah suruh berantem sama cewek, cokin. Oh iya. Sorry ya, pada masa itu gitu, pada masa itu. Ya. Jadi banyak. keras ya emang ya. Keras banget. Apanya tuh kayak orientasi ya, itu ya, masa orientasi Iya, kan berarti? penataran. Penataran. Ya? Si SMP itu. SMP, Iya, masih pakai seragam SMP. Iya, gitu, tapi udah dididik dengan keras gitu ya. Iya, itu yang salah satu bikin mental Iya berani itu berani menghadapi orang. Lo nggak usah takut, lo nggak usah cemen. Selama lo benar, maju terus. Tuh. Terus diajarin ngebetak lah, terus diajarin mabok, apalah. Lo dulu mabok? Gue dulu mabok, cuma gue lebih cenderung ke cimeng. Oh, cimeng. Karena kalau minum itu gue beresiko, kalau pulang itu kan gue masuk pagi, pulang siang gitu. Kalau mau ngalong itu mesti protokolnya banyak. Kalau di rumah kan, makanya kalau pulang mulut dalam keadaan bau kan nggak mungkin gitu. Apalagi Jadi kakak lo cowok dua-duanya ya gitu. jadi kalau minum ya paling gue sampai di bibir pura-pura gluk-gluk gitu. Banyakan acting sebenarnya dulu tuh minum tuh. Tapi dicekokin emang maksudnya kalau lo nggak minum kayak dibilang cemen atau gimana gitu? Sebenarnya bukan lebih dicekokin ya. Apa sih kayak nggak enak aja gitu. Maksudnya lagi nongkrong bareng ya rasa harus kebersamaan itu ya minimal gelas muter jangan sampai berhenti. Jangan sampai jadi ager. Kita tanya satu lagi nih. Ya. Kalau dia bisa jawab berarti dia lengkap jadi anak Buduci. Apa tuh? Gue malah nanya langsung. Lu punya momen apa di basis dulu? Tadi kan lo sempet ceritakan pernah tawuran juga. Lu punya momen apa? Iya, momen tawuran ya. Gue pernah punya momen gak terlupakan itu waktu di 913 itu. Dulu masih rambut gue panjang. Terus pas di daerah Setka, tau nggak Roxy yang dulu ada apa rel kereta api itu kan, di situ kita lawannya tuh kampungan lah, poncol, gembel-gembel lah segala macem tuh. Jadi udah nurunin itu pasti setiap hari tuh. Nah kebetulan gue waktu itu praktek
ikut basis siang. Terus ikut ribut lah di situ sama anak kampungan. Gue paling depan iya. Kan ngelemparnya juga jangkauannya cewek seberapa sih ya? Ya ikut-ikutan aja. Oh, lo ikut tawuran? Iya ikut tawuran. Wow. Terus? Cuma nggak yang di tengah-tengah gimana enggak. Cuma ya udah sekedar ikut aja gitu, mensupport dengan cara gue sendiri gitu, semampu gue gitu kan. Terus ceritanya mundur, nggak kalah sih, maksudnya mundur karena kita lawan kampungan tuh lebih susah ya, keluar semuanya tuh dari bapak, anak, sampai anak yang paling bontot mungkin keluar tuh, gembel-gembel itu kan. Yang tadi paling depan, gue paling terakhir lari, karena ya temen-temen yang lain, wah larinya cowok tau sendiri, bruk gitu kan. Terus pas gue nengok, wah gue sepi, gue lari kan, tapi gue pasti pakai topi. Gue pas gue nengok itu SM 1 meter tuh pas banget mau di ujung gini, ya ampun. Gue langsung refleks, bang cewek, bang cewek, rambut gue langsung gue kibar-kibar, bang cewek. Ya ampun, serem banget. Iya tuh bener-bener yang, mampus deh, mati gue di sini mati nih. Ya ampun iya. Iya loh. Serem banget itu. Bener-bener yang udah di ujung gitu. Kalau gue nggak buka topi, lewat ya mungkin. Mungkin gue udah salah satu almarhum di Budut. Gila ini. sih mental lo, ya Allah, gue kalau udah kayak gitu udah pingsan kali ya. Jadi bener-bener kayak dari belakang tuh namanya baju kan gombrong ya, STM ya. Kalau cewek-cewek yang sekarang kan baju ketat gitu, lepas di badan. Kalau gue gombrong, ada kok foto waktu STM tuh bener-bener karuan. Masih ada di Facebook. Tapi masih. di zaman lo, kalau di zaman gue ya kan kita kayaknya beda cuman dikit 2 ya, tahun. 2 tahun doang. Di zaman gue itu kalau cewek-ceweknya tuh bajunya tuh kayak yang jangkis-jangkis sih. Gue ngalamin kalau lo jangkis, ngalamin. Oh, tapi lo memilih untuk Tapi pakai pernah, yang gombrong. pernah yang gombrong. Gue kelas 1 tuh gue gombrong banget. Segini, benar-benar segini. Jangkis roknya panjang ya? Iya, jangkis roknya Roknya panjang, panjang. kakinya segini, kayak selutut gitu, khas banget. Tuh, Oh gitu. modenya era itu ya? Iya, eranya gue, angkatan gue. Memang gak beda jauh ya 2 tahun Iya, ya. kita 2 tahun. Oh gitu. Itu lo posisi pakai celana? Celana? Iya sih kayak cowok. Tapi cowok juga banyak kan gondrong, makanya si bapaknya mungkin main tebas Iya, aja. karena dari belakang tuh mungkin ya kayak cowok lah, nggak ada kelihatan tekstur ceweknya dari belakang, orang bajunya gombrong, jadi lurus aja gitu. Mungkin dipikirnya, kelas 1 nih, kelas 1 kan badan gue kecil kan. Gue nengok, gue langsung buka topi, bang cewek bang, beneran bang cewek bang gitu. Gue rambut gue gituin kan. Terus habis itu diapain? Udah dia balik lagi. Terus Gua teman-teman lo di mana pada saat itu? Nah, udah nggak tahu di mana. pada Udah ini, menyelamatkan diri masing-masing lah gitu. Gue inget itu momen itu satu. Terus kedua itu di daerah Bekasi. Waktu itu pulang naik cerita basis kereta. Basis Banyak banget kereta. pengalaman yang Mbak Novi ini. Terus Basis kereta kalau biasanya kan nyampe Bekasi doang nih kita mobil. Terus nanti ke Tambunnya tuh naik kereta. naik kereta. Kalau nggak kalau males mau ngebasis ya udah naik kereta gitu. KRD dulu zamannya nggak ada listrik. Kereta diesel. Diesel, lo bayangin? Kalau naik di atas buka pada cemok. Ember. Itu gue pernah ngalamin ya. Jadi gue kan nggak tahu pertama kali naik KRD itu, gue pikir tuh peron nggak yang buat turun penumpang. Iya. Nah kalau di Bekasi kan dia standar sama-sama pintu keluar. Tapi kalau di Tambun enggak bro, nggak ada peron dan itu benar-benar di bawah. Jadi lo harus loncat. Oh bayangin gue dari atas lompat ke bawah itu benar-benar kaki langsung ke seleo. Gitu. Terus ada di mana antara Bekasi dan Tambun itu ada beberapa titik memang kita korban timpukan terus nih. Salah satunya SMK Al Muhajirin, pernah dengar kan? Yang sekolah yang di pinggir kereta tuh. Itu pas maghrib pasti itu perang botol sampai berhenti tuh KRD-nya. Kita dikasih kesempatan buat ngebales. Kan itu batu banyak ya di rel itu ya. Balas akhirnya nyampe Tambun, kan gue gelantungan kan di pintu. Pas nyampe stasiun Tambun, temen gue bilang, "Nov, lo ngompol ya? Gila lo tawuran di kereta pakai ngompol?" "Enggak, ngompol dari mana?" "Itu." Ternyata pas gue liat ini udah basah semua, Itu kaki basah gue. karena apa? Ternyata paha belakang gue robek. Ya Allah, itu darah berarti yang Darah. basah itu. Ya Darah pas gue gini. Mbak Novi. Darah cuy. Dan itu masih ada kok cacatnya ya segini lah. Gokil ya. Robek kena apa? Beling ya. Oh, Botol iya, kena iya. tindeng Oh itu loh. iya, tahu. Pecah perang, gue di pintu. Dan itu masih ada. Terus nyokap bilang apa kayak gitu? Anak gadisnya pulang-pulang. Enggak lah, robek. nggak tahu beliau. Oh, nggak tahu. Oh, jadi lo bisa gue disuruh selesaiin keluar dulu saat ya? itu, iyalah. Oh. Itu gue bersihin dulu di toilet Ya stasiun, ampun. gue cuci aja. Perjuangan ya.
jadi anak ini Itu nggak STM. ngerasain ya Ci ya? Iya. Jadi kalau gue pikir sih gini ya, di Budut itu semua berjuang dengan caranya masing-masing. Mau yang kelihatan katrok pun dia berjuang loh. Bener. Gue setuju. Mungkin nggak dengan basisnya, tapi dengan diri dia sendiri. Betul. Dengan dia cara nyampe ke sekolah, emang lo pikir aman? Iya, enggak. Gue pernah ketinggalan basis naik di sekolah, dinaikin dong sama anak kampung Jawa. Duh mampus nih, ini kalau nggak digrepein diapain? Gue denger cerita-cerita Iya, seperti iya, itu ya. iya. Tapi alhamdulillah sampai gue lulus gue aman, nggak pernah yang namanya momen gue ditelanjangin atau digrepein, nggak pernah. Akhirnya rambut gue gerai, celana gue gulung sampai selutut, jadi kelihatan pakai rok, tas gue tutup. Itu benar-benar gue duduk semanis mungkin. Ya udah aman. Itu kalau saat itu gue nggak ngangkat celana atau gue gulung mungkin ya gue Apalagi pasti lo masih pakai punya top. trauma ya. Apalagi kalau masih pakai top. Iya. Mantap tuh. Gila ya mekanisme bertahan ininya di masa Iya. SMA-nya dengan segala rupa. Jadi STM. STM. Iya, STM maksud gue. Speechless ya. Iya, soalnya gue kayak baru kali ini denger gitu loh, Mbak, kayak gini gitu. Maksudnya kan kadang kan nggak pernah tahu, maksudnya kalau bagi gue ya nggak pernah tahu ada ternyata cewek juga di STM. Pressure-nya tuh, tekanannya tuh benar-benar luar biasa ya, apalagi STM gitu kan. Dari kita menahan untuk nggak berbuat yang enggak gitu banyak banget. Kalau lo nggak punya mental kuat, lo akan jatuh. Lo akan punya kenangan yang mungkin bikin lo trauma seumur hidup gitu. Kalau lo nggak punya mental dan mungkin prinsip kali ya, Iman juga. pegangan ya. gitu. Nah, iman juga ya. Ya ampun, keren banget Mbak Novi. Salut gue. Banyak sih, banyak. Lo ceritain yang pahit-pahit mulu. Yang manis lebih banyak jangan-jangan ya. Di STM gue apa ya, satu pernah deket gitu kan. Cuma itu ujung-ujungnya pahit. Oh gitu. Itu kenapa tuh? Dari bisa? zaman SMP ya naksir cinta monyet lah, cinta pertama. Cinta kera ya. Itu ya itu yang tadi dicengin sampai putus, benar-benar Oh enggak. iya. Lo Tapi sempat pacaran. ya pacarannya di basis gitu ya, berangkat bareng dong, nggak pernah namanya berduaan. Boro-boro berduaan, makan berdua aja nggak pernah. Pacarannya di basis ya? Di basis, itu juga basis juga cuma bisa lirik-lirikan doang. Ya itu juga dicengin. Itu gue masih SMP, dia anak siang kan. Ada anak Grand Garden namanya. Gue sempet deket sama dia, tapi deketnya gitu-gitu doang, cuma senyum, kayak mau mengungkapkan sesuatu tuh nggak bisa gitu. Ini di SMP apa di STM? Gue SMP, dia STM. Oh. Dia STM kelas 3. Berarti kenangan lo sama anak budut ya? Itu doang, yang Pas lo sekolah di budut bukan ya? bukan. Kalau pas di Budut sekolah, pernah pacaran sama anak Budut? enggak. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena gue lihat teman-teman gue itu banyak yang pacaran yang maksudnya kayak gue nggak bisa kayak gitu. Lebih baik gue nggak nyoba. Gitu. Jadi gue nggak pernah ada mantan di Budut. Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa sih. Apa karena emang gak laku? Enggak, mungkin terlalu ini kali, terlalu prinsipnya terlalu kuat. Karena kan tadi bilang ya kan, maksudnya gue nggak bisa kayak gitu ya. Nggak udah, bisa gue milih. apa ya, mereka pacaran pada saat itu gandengan tangan atau apalah gitu ya, nongkrong sampai pagi. Gue nggak bisa kayak gitu. Bisa Ingat nyokap digebukin tadi ya. kan. Iya tadi inget nyokap kan. tadi. Nyokap abang-abang gue tuh galaknya minta ampun. Tapi mungkin penyebab juga karena dominan laki-lakinya juga kan. Jadi sedikit-sedikit banyak ngikutin gaya-gaya laki nih. Iya. Dan akhirnya juga gue potong rambut sih. Memutuskan untuk potong rambut kan, nggak mungkin tawuran rambut panjang terus gitu. Banyak sih tawuran-tawuran yang pernah gue lewatin tuh ya sekarang cuma bisa mengenang aja gitu. Oh gue pernah ya kayak gitu, gila ya. Dan gue bisa sampai detik ini bertahan hidup dengan segala apa ya, pengalaman yang gue lewatin ya gue kuat gitu, gue bisa gitu. Semua pasti bisa sih. Iya, selama ada niat ya. Benar, niatnya apa dulu? Iya Menarik ya? betul, menarik banget Menarik sih. ya? Iya, Cuman kayaknya kita break dulu kali ya. betul. Kita santai dulu nih. Kita break dulu. Kita break dulu, kawan-kawan. Terus salat zuhur ya. Sholat juga dulu. Oke, see you. Pada saat itu dia berusaha ngedeketin, terus gue sempat bilang gue nggak mau pacaran. Bentar nih, hidup sendiri gimana maksudnya?
gue single parent. Tuduhan-tuduhan seperti itu malah yang sesudah gue menikah gitu. Untungnya kalau gue nggak ngambil langkah gue kabur, mungkin gue masa COVID gue terjebak di Bali. Beliau yang share, gue harus melahirkan, gue berduka, anak gue meninggal. Itu banyak banget support system dari basis gue sendiri. Gue berterima kasih juga dengan basis gue sendiri. 913 ya? Ya 913. Tanpa mereka juga, gue nggak ada apa-apanya gitu. Nggak. Mereka ngebantu. Budit itu benar-benar persaudaraannya